mengenai pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu kita tidak bisa langsung bertemu dengan anak kan, jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk belajar dengan efektif, karena kan daring itu kita terbatas, jadi tidak sama seperti tatap muka. Kalau daring itu kita mengandalkan hasil anak kan tidak semuanya mereka yang mengerjakan seluruhnya, karena banyak bantuan dari orang tuanya kan, jadi daring itu sebenarnya tidak efektif. Kalau menurut saya seperti itu. Jika sekarang di sekolah ini menerapkannya sistem daring atau luring? Kalau di sini kita karena akan sesuai keadaan anak-anak juga, kita membuat sistem daring dan luring, karena itu kan sangat sesuai dengan keadaan anak-anak. Kalau daring kan kita membutuhkan banyak kuota, sedangkan anak-anak di sini kan tidak semuanya bisa membeli kuota banyak. Kalau luring kan kita tatap muka, jadi sekali-kali kita luring juga agar membantu anak belajar dengan efektif. Lalu apa saja kendala yang dihadapi dengan sistem blended learning ini, yaitu daring dan luring? Kendalanya ya pasti ada ya, karena tidak sesuai dengan seperti mengajar kita biasa. Daring kan sama kan tadi dijelaskan, daring itu membutuhkan banyak kuota, terus kita sebagai guru tidak bisa mengajar dengan efektif, tidak bisa menjelaskan kepada anak-anak. Kendalanya seperti itu. Terus kalau kendala luring kan kita sekarang lagi di kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk berkumpul banyak, jadi kita luring itu paling kita dari semua anak paling dibagi menjadi beberapa tahap dari beberapa hari, jadi anak tidak semuanya kumpul langsung, tetapi anak-anak jadi bertahap belajar. Jadi solusinya itu adalah pembagian ya, agar tidak berkerumun ya. Untuk jam pelajarannya mungkin kalau kita kan di sini di sanawiyah atau SMP ya, jadi pembagian pembelajarannya itu kalau dari daring itu seperti sesuai dengan jadwal. Ada 4 jadwal, satu hari itu kita ada 3 mata pelajaran. Jadi dari kalau luring juga sama, kita sesuai jadwal juga, sesuai gurunya juga. Menurut Bapak nih, dengan kendala sekarang, bagaimana sih tentang pembelajaran daring? Daring, kalau saya pribadi gitu ya, kurang efektif, banyak kendala. Kendalanya mungkin tidak semua anak mempunyai peralatannya, diantaranya handphone. Kalau sekolahan yang punya mungkin menggunakan laptop. Kalau di samping itu juga anaknya juga memang kurang semangat mungkin belajar. Itu kendala kali ya? Iya. Jadi antaranya itu, di samping itu juga mungkin ada larangan tidak boleh berkumpul, tidak boleh bergerombol. Saya rasa itu yang paling utama kendalanya. Solusinya ya, kalau saya pribadi gitu, mungkin memanggil perwakilan dari diantara misalnya kelas 7, kita ajak ke sekolah perwakilannya, kemudian kita berikan masukan bahwa apa yang harus mereka lakukan seperti ini. Nah kemudian entah mereka mau mencatat silakan, atau mau fotokopi silakan, atau mau mencari di media-media lain misalnya di koran, majalah, atau di internet ya silakan. Intinya mereka harus aktif, tidak boleh pasif untuk bahan mereka sendiri. Kalau yang saya lakukan selama ini seperti itu. Bapak itu mengajar PJOK olahraga. Untuk PJOK mungkin ada tambahan lebih kendalanya, apalagi harus praktek gitu. Itu Praktek kan menurut pemerintah tidak boleh olahraga ya, terutama yang menggunakan peralatan seperti bola. Karena satu bola khawatir dipegang oleh banyak orang, nanti khawatir ada penularan. Kan yang saya itu kendalanya.
yang saya untuk solusinya, buat saya anak-anak tetap berolahraga tetapi yang tidak ada kontak fisik. Misalnya ya kita bariskan di lapangan, kemudian berdoa, kemudian kita ngasih wejangan atau semacam pembukaan, misalnya ada bertanya kendala mereka apa, misalnya juga ada yang sakit atau ada yang kendala kesehatan, yang ada kendala kesehatan perempuan misalnya sedang berhalangan seperti menstruasi, ya kita istirahatkan. Kalau yang mau ya silakan olahraga. Jadi intinya buat saya anak tetap olahraga, tetapi olahraga ringan, minimal itu pemanasan, warming up atau peregangan, itu minimal. Setelah itu ya lari-lari, misalnya keliling lapangan 3 putaran, lari pelan. Kalau anak masih kuat kondisinya, daya tahannya masih ada dan waktunya masih ada, kita tambah misalnya lari bolak-balik, lari sprint, terus ya intinya kita akali sebisanya saja, tetapi dengan juga jangan mengesampingkan aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Kalau saya seperti itu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama mengajar di sini? 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Lalu bagaimana pendapatnya mengenai pembelajaran daring di MTS Darul Falah? Pada saat pelaksanaan pembelajaran daring, si anak-anaknya kurang respon karena keterbatasannya alat komunikasi yang mereka punya, terus kebutuhan ekonomi yang orang tua punya, misalkan membeli kuota kan itu memerlukan uang. Karena keterbatasan pun si orang tua tidak selalu memberikan kuota terhadap anaknya. Terus pas pengumpulan tugas juga hampir 40%, jadi jauh dari misalkan, jadi kurang maksimal juga ke penilaian gurunya. Terus minimal itu kan masuk ya kalau bagus 100%, minimal 90 atau 80, itu sangat jauh ke angka tersebut. Lalu apa kendala saat pembelajaran luring dan daring? Kendala-kendala yang lebih signifikan? Kendala yang dihadapi siswa misalkan kendalanya itu karena sudah terbiasa di rumah, karena kemarin daring si anak tuh kurangnya semangat untuk sekolah, misalkan karena misalnya dia telat masuk kelas, terus jarang sekolah, gak ada keterangan. Oh iya, karena tadinya sudah terbiasa di rumah ya, tidak, jadi lupa untuk bangun pagi-pagi gitu. Lalu solusi dari kendala tersebut? Solusinya ya kita sebagai guru atau sebagai wali kelasnya harus mengetahui dulu apa ya yang melatar belakangi si anak di dalam sekolah. Terus tidak hanya dari yang tadi si anaknya itu karena keterbiasaannya dari, maka harus mengetahui lebih dari itu juga. Misalkan kalau tadi masalahnya mengatasi dalam anak tadi tersebut, dikarenakan telat sekolah itu sudah terbiasa daring di rumah, ya kita sebagai guru harus memotivasi lagi si anak tersebut agar jiwa semangatnya itu tumbuh kembali gitu, seperti sekolah yang dulu kita jalankan. Kasih andai anganku bersuara